Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya juga masih menunggu telepon interaktif dari Anda, mungkin ingin berdiskusi ataupun juga berkonsultasi akan permasalahan kesehatan Anda. Akan ada 3 botol Bio HSH 5 mili untuk Anda bagi penelpon interaktif yang beruntung hari ini tentunya bisa bergabung melalui interaktif kami di nomor 085 229 4 kali, sekali lagi 085 229 4 kali, dan juga untuk produk yang asli bisa Anda dapatkan di kantor Badut TV, Jalan Sukamakmur nomor 73 Campur Darat Tulung Agung, Jawa Timur. Baik dok, kita akan lanjutkan dok. Tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana pemicu ya dok ya. Artinya radikal bebas, pola makan dan juga gaya hidup yang dalam tanda kutip kurang sehat dalam tanda kutip ya. Apalagi sekarang ini makanan yang menyiram bibit tadi ya. Dari mulai makanan instan, mungkin makanan cepat saji yang dalam artian kurang begitu sehat untuk pengolahannya. Nah, tetapi dok, kalau untuk tumor di rahang sendiri dok, apakah memang murni dari perilaku hidup yang tidak sehat saja, atau misalkan ada gaya hidup lain yang bisa saja mempengaruhi dok? Mungkin masyarakat di sini melakukan itu tapi tidak sadar. Nah, ini supaya mereka juga tahu, oh ternyata ini berpotensi, saya harus begini. Nah, gimana dok? Iya, jadi kalau untuk tumor rahang ini memang tergolong tumor yang jarang kejadiannya, begitu. Tetapi dia ada ya, walaupun ya, jarang, sedikit. Jarang juga jangan berarti, oh enggak lah, enggak dapat, enggak. Ini walaupun jarang tapi tetap berpotensi. Ya, kemudian juga memang penyebabnya sampai sekarang dunia medis pun belum bisa memastikan ya. Hanya orang mungkin menduga-duga faktor lingkungan, faktor biasa hidup, radikal bebas gitu. Nah, khusus untuk tumor rahang ini ada suatu kondisi herediter, jadi sesuatu yang menurun dari orang-orang tua yang punya kecenderungan disebutnya sindrom Glorin. Jadi itu adalah kelainan genetik yang orang kemudian bisa lebih mungkin gitu ya terkena gangguan tulang rangka dan organ-organ. Salah satunya adalah soal tumor di rahang. Nah ini memang sudah ada penelitiannya, orang yang punya garis keturunan mengandung tadi kelainan sindrom Glorin itu untuk terkena tumor ya, di luar ya soal faktor-faktor yang lain. Jadi itu sifatnya biasanya sih kombinasi, memang tidak ada penyakit atau jarang yang sifatnya tunggal penyebabnya. Jadi orang sudah punya faktor keturunan itu, kemudian pola hidupnya kurang sehat, berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, itu bisa memungkinkan terkena tumor rahang. Di samping juga ada tumor rahang yang disebabkan oleh tumor yang di luarnya, di sekitarnya. Jadi orang yang ada mungkin terkena tumor atau kanker payudara, atau juga mungkin kanker paru, atau juga mungkin di tiroid, itu nanti kalau sudah masuk kriteria kanker, itu bisa menyebar. Jadi ke rahang, ke gigi, ke mulut. Wah, nah ini itu sekali ya, jadi kalau udah bicara soal kanker, wah itu berat. Kayak berat nafasnya juga dok ya. Betul, karena dia sudah membelahnya tuh sudah sangat tidak terkendali, dan dia memanfaatkan semua energi yang ada di tubuh induk semangnya. Jadi dia semakin besar, makin merajalela selama dia masih punya makanan dari tempat dia hidupnya. Baik dok. Beranak pinak kemana-mana. Ya, sebentar dok. Ini dok, apakah memang betul di luar sana juga mungkin sudah banyak didiskusikan baik di media online ataupun di portal-portal berita lainnya, apakah benar kalau tumor ganas atau kanker ini memang baru bisa semacam diketahui ketika memang stadiumnya sudah parah? Artinya ketika di level yang masih rendah, seperti orang yang terinfeksi ini kehilangan kesempatan dalam tanda kutip untuk merecovery supaya tidak berlanjut ke stadium berikutnya, atau sebenarnya bisa diketahui sedini mungkin dengan gejala-gejala tertentu? Ya, untuk ini, itu memang bervariasi. Jadi ada beberapa jenis tumor atau kanker yang memang jarang menimbulkan gejala pada fase-fase awalnya, sehingga orang jadi
terlena begitu ya, Dok, ya udah lewat makan jamu atau terus gitu. kecolongan. Tetapi ada juga beberapa kasus yang sudah memunculkan gejala, tetapi gejalanya itu dianggap biasa-biasa saja atau ya katakanlah mungkin Remeh, dibiarkan gini gitu ya. aja. Kayak model kalau orang ini orang ada yang sakit gigi gitu ya. Mungkin Oh, nggak terlalu nyeri sekali, tetapi dia lama ada berkelanjutan. terus tidak sembuh-sembuh, tapi dia belum memeriksakan ke dokter gigi katakan begitu. Nah tiba-tiba kemudian dia sudah masuk fase yang sudah mungkin katakanlah stadium menengah atau berat, sehingga ya penanganan pun menjadi lebih sulit gitu ya. Jadi intinya kalau orang sangat memperhatikan kesehatannya, kalau ada gejala-gejala yang katakan tidak normal ya, dan itu berlangsung lama itu mungkin hitungannya ya beberapa minggu sampai beberapa bulan lah kira-kira begitu ya, sebaiknya memang perlu diperiksakan ke fasilitas kesehatan ya. Betul. Entah itu nyeri, entah itu batuk, entah itu pilek, entah itu muncul benjolan, atau ada perubahan warna, atau mungkin keluar cairan-cairan yang tidak normal, itu semuanya punya potensi ke arah tumor ya, baik itu mungkin jinak dan kemudian bisa ganas. Nah itu sebetulnya sudah alarm, tubuh kita sudah memberitahukan ada sesuatu yang nggak beres. Yep. Nah alangkah baiknya memang ketika dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama itu masih berlangsung, segeralah ke fasilitas kesehatan untuk kemudian diperiksakan. Nah, ini dia sudah menjadi alarm dan harapannya kita juga peka dalam tanda kutip untuk menangkap sinyal-sinyal tubuh kita sudah mulai memberontak dalam tanda kutip ya, Dok ya. Yeah. Nah, Dok, kita juga ini sedikit mundur sedikit dari tadi ketika dokter menyampaikan bahwa ada faktor keturunan. Iya. Faktor keturunan ini maksudnya apakah nanti akan muncul juga di daerah yang sama, Dok? Seumpama dari riwayat orang tuanya, track recordnya misalkan muncul di organ atau di badan B gitu misalkan, di sisi situ. Nanti apakah nanti anaknya juga akan muncul di tempat yang sama yaitu di B juga, atau berpotensi akan berpindah, atau seperti apa, Dok? Ya, itu biasanya tergantung dari jenis kelainan genetiknya begitu ya. Ada beberapa kasus yang sifatnya sama, tetapi ada juga beberapa orang yang manifestasinya agak beda. Oke. Tetapi dasarnya adalah sudah ada kelainan DNA-nya, faktor pencetak sel-sel yang baru itu sudah ada yang tidak normal dan itu bisa menurun. Tetapi dengan menurunnya faktor itu tidak serta-merta, tidak otomatis yang bersangkutan pun harus kena, tidak. Oke. Gitu. Artinya dengan perilaku yang Sehat? baik, sehat segala macam, itu banyak kemungkinan orang pun tidak muncul si faktor kelainan tersebut. Nah, tetapi kalau sudah ada modal atau dasar seperti itu, kemudian cara hidupnya berantakan gitu, itu lebih besar potensinya untuk manifest. Oke, jadi berhati-hati, Ya. coba cek and recheck lagi bagaimana riwayat keluarga, bukan terus kemudian, wah ini keluargaku kok bikin aku gini. Tidak, tapi dari kita kemudian mengetahui, artinya kita akhirnya bisa siaga, bisa berjaga-jaga, bisa mengambil langkah, oh saya harus begini dan begini, begitu ya. Dan Betul. untuk pemirsa juga yang mungkin ingin bergabung secara interaktif melalui nomor 085 220 94 kali, bisa juga nanti langsung bisa berkonsultasi ataupun berdiskusi tentang permasalahan kesehatan Anda dengan Dr. Suryo pada hari ini. Dan nanti yang beruntung ya akan mendapatkan, ada bingkisan juga istimewa 3 botol dengan ukuran 5 mili untuk Anda yang sudah bergabung secara interaktif. Sekali lagi nomornya akan saya sampaikan, saya informasikan kepada Anda, 085 220 94 kali. Nah, Dok, kita kembali lagi ke tumor rahang tadi, Dok. Iya. Tadi dokter sudah menyampaikan salah satu gejala yang mungkin muncul begitu ya, yaitu sakit gigi dan mungkin disertai agak pusing begitu ya, Dok ya. Bisa Nah, pusing, nyeri. mungkin ya. ada tanda-tanda lain, Dok, yang perlu masyarakat untuk ketahui, Dok? Kalau tumor rahang itu biasanya muncul di sekitar ya di daerah kepala lah gitu ya, mulut ya, kemudian juga di langit-langit ya, itu muncul benjolan-benjolan di rahang, bisa rahang atas, rahang bawah, jadi wajahnya kelihatan bengkak ya. Baik. Jadi postur wajah pun jadi berubah ya. Yang lainnya nanti bisa mengikuti, misalnya ya ada
mungkin peradangan-peradangan ya. Kemudian juga jadi ya berat badan jadi menurun, jadi lemas, ada lama-lama juga gangguan kesadaran. Yang jelas kalau muncul tumor di daerah rahang dan sekitarnya, itu yang biasanya nanti efeknya itu mulut jadi sulit membuka, nggak bisa, sulit mengunyah, menelan. Itu sudah tanda-tanda yang jelas sekali orang kalau sampai kejadian seperti itu, wah udah harus langsung diperiksa lebih lanjut ya. Karena prinsipnya tadi penanganan lebih dini lebih baik. Baik, nah dok, tadi kan disampaikan bahwa ini merupakan juga kasus yang dalam tanda kutip agak lumayan langka begitu ya dok ya. Tapi sejauh ini mungkin dari hasil observasi dokter Suryo ataupun dari riset yang sudah ada begitu ya, rentang usia yang rentan dengan tumor rahang ini biasanya dari kalangan-kalangan usia mana dok? Atau sebenarnya semua kalangan usia, baik itu mulai yang balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia berpotensi untuk adanya infeksi ini atau bagaimana dok? Kalau secara literatur itu yang dibahas biasanya memang mungkin usia-usia yang sudah mulai dewasa ke lansia, itu yang lebih banyak. Ini mungkin mengisyaratkan bahwa pola hidupnya ya? Riwayat hidupnya ya, itu dari waktu ke waktu yang akumulatif, kalau kurang baik itu punya potensi yang lebih besar untuk memunculkan keluhan seperti ini ya. Walaupun pada prinsipnya kalau tumor itu sebetulnya tidak mengenal usia, siapapun bisa begitu, tetapi artinya bahwa akumulasi dari berbagai hal yang kurang baiknya itu, kemudian dia munculnya penyakit, memang kadang-kadang dikatakan linear sesuai usia. Artinya di usia-usia yang memang kita sudah melakukan pola hidup, gaya hidup yang ibaratnya itu semacam tabungan ya dok ya. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan ataupun minum ibaratnya itu tabungan dalam tubuh kita, dan kemudian ketika kita tidak menjaga maka tabungannya tidak menjadi buah yang segar, malah justru akan menjadi bumerang. Nah itu yang harus diwaspadai. Termasuk sekarang ini pandemi sudah agak turun kurvanya, dan memang kita masih di tengah masa pandemi COVID-19, tapi walaupun aktivitas sudah normal, jangan lengang begitu ya, jangan kemudian melalaikan kesehatan dengan mengorbankan suplemen ataupun nutrisi yang cukup. Jika memang Anda memerlukan suplemen, pilih Bio HSA yang juga bisa didapatkan untuk yang asli di kantor Madu TV Jalan Sukamakmur nomor 73 Campur Darat Tulung Agung. Saya juga masih menunggu Anda untuk interaktif melalui nomor telepon kami, tapi setelahnya kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.